Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara melaksanakan pelatihan mandiri implementasi kurikulum Merdeka di web IKM ini. Yang sebelah kiri ini saya contohkan tampilan mobile, sedangkan yang kanan ini tampilan komputer atau laptop. Sebenarnya sama saja. Yang di mobile ini juga bisa dijadikan tampilan desktop seperti ini. Juga bisa diperbesar jika ingin lebih jelas. Oke, sekarang saya kembalikan ke tampilan mobile saja. Nah, perbedaan antara mobile dan desktop ini hanya di letak menu. Untuk selebihnya sama saja penggunaannya. Kalau yang mobile itu menunya ada di kiri atas, ada garis 3 ini. Oke, kemudian di dalamnya ada menu-menu yang sama seperti ini, beranda, asesmen, mandiri, uji coba, laporan. Lain di sini aktivitas ini ada submenu lagi. Kalau di mobile diklik di sini. Nah, ini juga akan keluar. Oke, langsung saja kita masuk ke langkah-langkah pelatihannya. Di beranda ini sudah terdapat langkah-langkahnya. Ini tata cara melaksanakan pelatihannya. Yang pertama, buka asesmen mandiri. Ini menu yang kedua. Di asesmen mandiri ini berisi video penjelasan kurikulum Merdeka dan soal-soal. Nah, ini sama saja. Nah, oke, next. Ini masukkan NPSN, kemudian satuan pendidikan, nama responden, akun belajar, lalu diklik next. Di dalam sini ada pendahuluannya, kemudian video. Oke, kita skip aja. Lanjut, kemudian ada soal. Oke, kita isi. Di sini yang optionnya berupa lingkaran ini berarti dipilih salah satu. Nah, sedangkan untuk option yang berupa kotak ini bisa dipilih lebih dari satu. Oke, saya isi sembarang saja dulu. Sebagai contoh cara menjawab saja. Oke, sudah diisi semua, maka kita bisa lanjut next. Nah, di bagian ini muncul video yang kedua. Nah, ini ada video juga, bisa di play. Isinya penjelasan tentang kurikulum Merdeka juga. Kemudian kita isi saja. Kalau sudah, next, masuk ke video berikutnya. Nah, di video yang ketiga ini tidak ada pertanyaannya. Hanya mendengarkan penjelasan, kemudian submit. Oke, tidak perlu saya submit karena ini hanya tutorial, biar tidak pengaruh ke nilai saya. Sekarang kita kembali ke beranda. Oke. Selanjutnya, setelah melaksanakan asesmen mandiri, kita harus melakukan laporan pada menu laporan. Ada di kanan atas atau di paling bawah. Kita bisa membaca langkah-langkahnya yang ada di sini, kemudian tekan next, lalu memasukkan identitas seperti tadi. Kalau yang saya contohkan tadi tinggal klik-klik karena sebelumnya saya sudah mengisi. Ya. Kalau sudah kita klik next. Kemudian di sini ada tanggal kegiatannya, tanggal berapa kita melaksanakan asesmen tadi. Oke, misalkan hari ini. Kemudian tadi dimulai jam berapa? Misalkan saya mulai jam 5. Kemudian misalkan ini baru selesai, sudah, kemudian kegiatan yang barusan selesai kita lakukan apa,
Oh, tadi adalah asesmen mandiri. Nah, lalu di sini kita masukkan laporannya. Ini berupa deskripsi kegiatan. Nah, kita tinggal menuliskannya. Oke, kalau sudah kita tinggal tekan tombol submit. Kalau sudah kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya nomor 2. Klik aktivitas, kemudian ini ada 2 kondisi, yaitu yang pertama jika sekolah atau diri Anda memenuhi syarat. Kedua, jika tidak memenuhi syarat atau sudah terdaftar sekolah atau guru penggerak. Di aktivitas ini ada submenu yang pertama, yaitu sekolah penggerak. Kalau ini kita klik, maka kita akan diarahkan ke web sekolah penggerak. Nah, ini kita tinggal daftar. Ini kita lewati saja. Ini jika memenuhi syarat, kita mengisi laporan. Jika tidak memenuhi syarat atau sudah mendaftar, maka kita juga tetap mengisi laporan. Isinya menyampaikan alasan pada kolom yang paling bawah tadi. Nah, ini sama laporannya tetap di sini, di pojok kanan atas atau di tampilan mobile di menu yang paling bawah. Oke, kita lanjut ke langkah yang ketiga. Klik pada panah. Ini inti dari pelatihannya di sini ya. Klik pada aktivitas, kita buka menu aktivitas, kemudian kita masuk ke submenu pelatihan mandiri. Nah, di pelatihan mandiri ini kita akan menemukan di menu pelatihan mandiri ini, di tampilan atas ada info-info tentang kurikulum merdeka, kemudian di bagian bawah ada jadwal webinar, kita bisa mengikutinya, dan di sini ini ada 8 materi dan masing-masing materinya berisi beberapa modul yang berbeda-beda. Tergantung materinya. Seperti ini, materi Merdeka Belajar ini ada 5 modul, materi kurikulum ada 2 modul, profil belajar Pancasila ada 3 modul, dan seterusnya. Cara menggunakannya kita tinggal klik pada judul, kemudian setelah masuk, nah ini ada penjelasannya di atas topik tentang Merdeka Belajar. Kemudian ke bawah lihat jadwal lainnya. Nah, ini diskusi menuntun murid, ini ada, kemudian ini modulnya. Modul yang pertama ya kita bisa klik, kemudian kita buka materinya, kita pelajari. Di sini ada video, ada latihannya, kemudian ada berikutnya juga seperti itu, ada video, ada latihannya. Oke, setelah mempelajari modul ini, kita bisa melanjutkan ke post-test. Tapi sekarang kita belum bisa membukanya, karena di sini ada keterangan pelajari materi di atas terlebih dahulu. Jadi, modul di atas ini harus selesai dipelajari dulu, baru setelah itu kita bisa mengerjakan post-testnya. Oke, kita anggap sudah mempelajari modul dan mengerjakan post-test. Kembali, setelah mempelajari modul ini, kita langsung melaksanakan laporan. Jadi, setiap selesai mempelajari dan menyelesaikan post-test di satu modul, kita melaksanakan laporan, baru lanjut ke modul berikutnya dan modul berikutnya lagi. Oke, ini ada 5 modul tadi. Oke, anggap saja sudah selesai 5 modul. Kita back. Kita bisa lanjut ke modul berikutnya, selesai, back lagi, dan seterusnya. Sekarang kembali ke web IKM ini. Nah, ini yang saya bilang tadi. Kemudian laporkan hasil belajar setiap selesai mempelajari satu modul. Bukan satu materi ini baru dilaporkan, tapi di satu materi ini laporannya 5 kali karena di sini ada 5 modul. Nah, kalau sudah selesai semua 28 modul, maka kita bisa lanjut ke langkah berikutnya. Oke, masih di menu aktivitas, kita masuk ke asesmen murid dan perangkat ajar. Di
Di sini kita mempelajarinya dan bisa menggunakannya. Silakan dipelajari penggunaannya. Oke, sekarang kita kembali ke beranda. Setelah mempelajari asesmen murid ini, kita melaksanakan laporan, kemudian kita mempelajari tentang perangkat ajar dan melaksanakan laporan lagi. Langkah berikutnya adalah bukti karya. Silakan dipelajari penggunaannya. Kita kembali ke web IKM. Nah, kalau sudah kita laporkan di menu laporan lagi. Nah, bukti karya tadi adalah rangkaian pelatihan yang terakhir. Kita bisa melaksanakan pelatihan-pelatihan tadi secara mandiri. Dalam satu hari bisa kita kerjakan beberapa modul, kemudian dilanjutkan besok lagi dan seterusnya. Tapi perlu diingat di sini ada batas akhirnya 14 Mei 2022. Mungkin nanti di Juninya kita langsung menerapkannya. Nah, sedangkan yang nomor 7 ini dilaksanakan setelah kita mempelajari semua hasil pelatihan. Kita laksanakan di satuan pendidikan kita, kemudian hasilnya sudah tidak kita masukkan ke menu laporan lagi, tapi di sini ada menu uji coba. Di menu uji coba parsial ini hampir sama seperti sebelumnya, masukkan identitas, kemudian di sini ada tambahkan file. File yang bisa ditambahkan adalah ini bisa dokumen, video atau foto hasil dari praktek kita di sekolah kita masing-masing. Kalau sudah, di bawahnya tulis komentar, sebutkan manfaat dari pelatihan ini, serta saran dan kritik. Kalau sudah, tinggal diklik submit. Oke, sekarang semuanya sudah selesai dan kita kembali ke beranda. Nah, untuk mobile, di bawah ini kita bisa menginstal aplikasi Merdeka Mengajar. Seperti yang saya contohkan tadi, pada submenu pelatihan mandiri, asesmen murid, perangkat ajar, dan bukti karya. Ini tadi ketika di HP ini diklik, maka akan muncul aplikasi, bukan di web yang tadi. Oke, saya tampilkan di sini. Nah, ini web IKM tadi, ini aplikasi Merdeka Mengajar. Aplikasinya bisa kita download dengan cara menekan gambar ini. Nah, kita akan diarahkan ke Google Play Store. Oke, cukup sekian tutorial melaksanakan pelatihan mandiri implementasi kurikulum Merdeka di web IKM ini. Semoga bermanfaat. Selamat berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.